Halo Sobat Senior yang terkasih, saya percaya karena anugerah kemurahan Tuhan, saudara-saudara semua dan saya dalam keadaan baik. Saudara, beberapa waktu lalu saya ketemu dengan sesama senior, teman saya di satu persekutuan doa. Beliau berkata sebagai berikut, "Wah, saya merasa di usia lanjut saya sekarang ini, saya kok sudah enggak bisa melayani Tuhan ya. Kok jadi orang enggak ada gunanya." Saya bilang, "Kenapa kok Ibu berkata begitu?" "Ya, dulu waktu saya usianya 70-an tahun ke atas tuh saya masih sangat aktif. Masih merasa sangat berguna meskipun usianya ya sudah lansia, sudah senior, tapi saya merasa masih berguna sekali dalam kerajaan Allah. Saya ikut dalam tim pembesukan, kalau dengar ada jemaat yang melahirkan, kami tim pergi berkunjung mendoakan. Kalau dengar ada saudara seiman yang sakit, kami juga pergi bersama mendoakan. Kalau ada jemaat yang baru menjadi anggota dari gereja kami pergi kunjungi. Nah, itu kami lakukan tiap minggu sekali. Selain itu, saya juga menjadi anggota paduan suara lansia di gereja saya. Ada latihannya tiap minggu, dan kami juga tampil untuk memuji di ibadah-ibadah, bahkan ke gereja lain. Selain itu, saya juga menjadi anggota pemain angklung. Ya, saya sangat bersyukur waktu itu. Itu pada waktu dulu, waktu saya umurnya 70-an ke atas. Tapi sekarang saya umurnya sudah 90 plus. Saya bersyukur kepada Tuhan masih bisa mandiri dalam banyak hal. Tapi saya sudah sama sekali tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan pelayanan seperti itu. Saya merasa ya, kalau orang sudah terlalu tua, jadi tidak berguna ya di kerajaan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, apakah Bapak Ibu juga berpikir seperti Ibu tersebut? Benar pemikiran seperti itu? Saya rasa kok tidak ya. Memang kalau kita ikut dalam pembesukan, paduan suara, kita ikut di dalam bermain angklung, itu kita ambil bagian dalam pelayanan program-program gereja. Dan itu sangat menyenangkan hati kita, tapi juga memuaskan kita. Karena pelayanan kita keluar, tampil, dilihat orang. Tapi saudara, pelayanan-pelayanan seperti itu juga banyak jeratnya. Seperti saya sendiri, saya memang masih sering diminta membawakan renungan firman Tuhan. Dan saya sekarang masih menjadi anggota pemain angklung di gereja di mana saya jadi anggota. Apakah kalau saya sudah tidak bisa lagi melakukan pelayanan seperti itu, lalu berarti saya tidak berguna, tidak berharga, tidak bisa menyenangkan hati Tuhan? Tidak, saudara. Ada satu pelayanan yang menurut saya itu sangat menyenangkan hati Tuhan, yaitu pelayanan doa, saudara. Gereja memerlukan pendoa-pendoa, negara, bangsa, keluarga, teman-teman memerlukan pendoa-pendoa. Dan kalau saudara dan saya sebagai orang usia lanjut melakukan pelayanan doa, itu pelayanan yang paling bagus, paling aman. Karena apa? Karena itu pelayanan yang tidak kelihatan, yang tersembunyi. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, di mana cuma ada Tuhan dan engkau. Lalu berbicaralah kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, di 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Ya, ini satu perintah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, pray without ceasing. Artinya, berdoalah tidak henti-henti. Apa artinya? Terus-menerus berdoa.
Saudara, doa itu seperti tarikan nafas. Doa itu seperti aliran darah dalam tubuh kita. Saudara dan saya tidak menyadarinya, tapi itu berlangsung terus. Itu sebabnya doa adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan pribadi kita dan untuk orang lain. Dan kalau saudara dan saya ikut ambil bagian dalam paduan suara, main angklung, berkhotbah, ya, hal-hal seperti itu ada jeratnya, saudara. Sebab itu tampil keluar. Saya bisa mencari kemuliaan diri sendiri, mencuri kemuliaan Tuhan. Saya kepingin dikenal, jadi kepingin populer. Saya kepingin disambut, saya kepingin ditepui tangan. Nah, ini adalah jerat-jerat. Tapi kalau saudara dan saya mengambil bagian dalam pelayanan doa, tidak ada yang lihat. Itu antara saudara dan Tuhan. Dan kalau kita berdoa sebetulnya dua hal. Kita tuh menyembah Tuhan dan menaikkan permohonan-permohonan. Ketika kita berdoa, kita mengakui siapa kita dan siapa Tuhan yang kita sembah. Kita mengakui kemahakuasaannya. Kita mengakui kasih-Nya, kemahatauannya, kepeduliannya. Sehingga kita boleh membawa permohonan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, karena itu saya mohon, janganlah ada di antara kita sebagai orang usia lanjut yang bilang, wah saya sudah tidak bisa melayani Tuhan. Tidak, saudara. Saudara dan saya masih bisa melayani Tuhan. Mari ambil bagian dalam pelayanan doa bagi gereja Tuhan, bagi bangsa negara, bagi keluarga besar kerajaan Allah, bagi keluarga kita sendiri, teman-teman kita sendiri. Jangan berhenti berdoa. Dan kalau kita berdoa, apakah ada janji dari Tuhan? Ada. Di Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13 dan 14 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa juga yang kamu minta dalam namaku? Nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Aku, Yesus, akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kepada Tuhan Yesus, dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, aku akan melakukannya. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan pernah ya berpikir Anda dan saya karena sudah tua tidak berguna, tidak berharga, tidak bisa nyenengno hati Tuhan, tidak bisa melayani Tuhan lagi. Itu semua tidak betul. Mari kita bertekad, kita mau memakai waktu yang masih ada untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, dan membawa permohonan-permohonan kita kepadanya. Dan yakin dia mengabulkannya karena kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapak, ingatkan kami. Di usia lanjut kami masih sangat berharga. Kami masih sangat penting keberadaan kami. Kami masih berguna. Kami masih bisa menjadi pendoa-pendoa untuk bangsa, untuk negara, untuk orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami kenal, terutama mereka yang belum mengenal Engkau, untuk gereja kami. Mari Tuhan, jadikan kami orang-orang usiawan ini pendoa-pendoa sehingga kerajaan Allah boleh segera datang. Terima kasih Bapak kalau kami dipakai oleh Tuhan menjadi pendoa-pendoa syafaat. Karena kami percaya dengan segenap hati kalau kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, maka doa kami dikabulkan. Segala puji, hormat, syukur bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, terima kasih sudah nonton video saya. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Bye-bye.